أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأعوذ بك ربي من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala jami'in nabiyyin wal mursalin wa ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in birahmatika ya arhamar rahimin. Sebelumnya mari sama-sama kita memohon ampun untuk kesalahan kita sebagai manusia biasa. Tidak lupa kita memohonkan ampunan untuk kesalahan kedua orang tua kita, nenek kakek kita, pendahulu-pendahulu kita, keluarga kita, dan siapa saja yang telah dipertemukan oleh Allah dengan kita. Tidak lupa kita memohonkan ampunan untuk kesalahan siapapun yang mempunyai peran andil dalam terwujudnya kemerdekaan Republik Indonesia. Semoga Allah senantiasa memberikan ampunannya sebagaimana ampunan yang telah diberikan kepada para nabi. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kifayah, sehat Bapak Ibu? Alhamdulillah sampai detik ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan untuk selalu berusaha melaksanakan amanat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Mari di majelis ini kita ikrarkan kesyukuran kita dengan al-iqrar bil lisan, al-iqrar bil qalbi, dan nantinya setelah dari majelis ini kita ikrarkan kesyukuran kita dengan karya nyata kita, perilaku kita. Maka untuk itu mari kita ikrarkan kesyukuran kita di majelis ini dengan ikrar bil lisan dan hati, dengan bersama-sama membaca tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam semoga kita sanjungkan kepada para nabi, wabil khusus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita dari zaman yang penuh dengan kejahilian menuju zaman yang terang benderang dengan cahaya ilahi. Banyak sekali kita ini mempunyai statement bahwa ketika sudah usia 40 biasanya ada statement, mulailah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kalau umur 30 sudah belum tuh? Biasanya kalau sudah waktunya kita dikasih kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Biasanya kalau ada statement gitu ya, mendekatkan diri kepada Allah, itu kira-kira nih, panjenengan mempunyai ilustrasi itu tempat atau perbuatan kira-kira. Kalau mendekatkan diri kepada Allah itu lebih banyak ilustrasi atau perspektif kita ini kepada sesuatu tempat atau sesuatu, atau kita gambarkan dengan perbuatan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Perbuatan apa tempat?
Jadi kalau misalkan nih, ya, ketika kita ini ngomong perbuatan berarti tidak dibatasi dengan tempat. Karena kita nggak pernah ke pasar mendekatkan diri kepada Allah, nggak pernah. Paling mendekatkan diri kepada Allah itu ketika kepada tempat yang kita anggap sebagai ini pengabdian kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Pengabdian itu apa sih, Pak? Panjenengan ketika misalkan dulu masih misalkan guru, dosen, ada kata-kata pengabdian. Ketika ada pengabdian, berarti ada sesuatu yang panjenengan persembahkan kepada siapa yang panjenengan abdikan. Kalau di lembaga pendidikan berarti ada karya yang panjenengan persembahkan kepada suatu lembaga. Sekarang ketika pengabdian yang dalam bahasa Arab, kalau di surat 51 Ad-Dzariyat ayat 56, tugas kita di muka bumi ini hanya ini, yang lain nggak ada. 51 56. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah. Maka secara etimologi bahwa ya'budu itu ada dua komponen yang harus kita laksanakan beriringan, bebarengan. Yang pertama adalah wahadahu ataupun satu, dalam bahasa kita masalah tauhid. Berarti kalau wahada ini adalah kata kerja transitif, maka artinya adalah menyatukan. Tetapi bahasa yang familiar di kita adalah mengesakan. Mengesakan itu apa sih, Pak? Cuman satu apa? Karena kalau di apa itu al-Ikhlas, qul huwallahu ahad. Ayo, yang satu apa yang esa? Panjenengan ketika baca qul huwallahu ahad, katakanlah dia Allah yang maha esa apa satu? Esa ya. Oke. Sekarang wa ilahukum ilahu wahid, dan Tuhanmu adalah Tuhan yang satu. Ya'budu itu, kalau ya'budu secara etimologi makna yang pertama adalah mengesakan Allah ataupun menyatukan Allah. Kalau menyatukan, apa yang panjenengan satukan dengan Allah? Itu yang pertama. Yang kedua adalah khodamahu, ataupun dalam bahasa kita familiar mengabdi kepada Allah. Nah, mengabdi kepada Allah secara lingual, yang namanya khodama itu artinya melayani. Kalau dalam bahasa kita, bahasa khutbah itu namanya pembantu. Khodimah itu artinya pembantu. Khodimul haramaini, sebenarnya pelayan dua kota suci. Sekarang pertanyaannya, ketika yang panjenengan anggap itu ibadah, panjenengan ini sedang memenuhi keinginan yang panjenengan abdi, atau dalam rangka panjenengan minta sang Kholik, ya, minta sang pencipta untuk melayani panjenengan?
mengabdi. Habis itu nagih. Harusnya sebagai pembantu, sebagai khodim, panjenengan kira-kira berani nggak terus kemudian minta-minta gitu. Karena apa? Karena yang namanya majikan itu kalau memang layak untuk diberikan sesuatu, ya dia akan berikan. Oke, diperintah untuk meminta. Benar. Yang diperintah berdoa apa minta? Loh, bedakan antara meminta sama berdoa. Dakwah itu artinya apa coba? Ustadz Kudus ketika ada kata-kata risalatud dakwah artinya apa? Surat undangan. Jadi dakwah itu apa? Nah, doa ini sebenarnya istighdaru ar-ruh al-ilahi. Tapi enggak salah kalau kita minta. Pertanyaannya, panjenengan ketika minta, ya pernah enggak berpikir aku sudah memenuhi permintaan majikanku belum, sang kholibku belum. Tapi yang panjenengan hitung permintaan aku dikabulkan apa enggak? Benar enggak? Surat 2 ayat 186. Kita ini kadang-kadang ya rumongso. Saya dekat sama Allah, karena saya setiap hari minta sama Allah. Panjenengan pernah enggak atau panjenengan anak panjenengan 3? Ada enggak di antara mereka itu yang enggak pernah minta, malah justru panjenengan sering panjenengan kasih? Ada, Bu? Panjenengan lihat ini kakaknya, isinya minta aja, jengkel enggak jenengan? Tapi ada anak kita yang ini tidak pernah minta, malah panjenengan pikirin, ini anak celana sudah nggak karu-karuan, dia nggak pernah minta. Akhirnya yang beliin siapa? Malah justru panjenengan yang memikirkan, bener nggak? Karena apa? Karena dia juga sudah memenuhi permintaan. Gitu. Monggo. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Artinya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Tahan. Sementara ini ketika panjenengan ditanya, Allah di mana? Panjenengan ngomong dekat apa jauh? Lo di atas sana loh. Ya nggak salah deh, nggak salah. Lanjut. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia mohon kepada. Oke, mengabulkan, tapi Allah mempunyai apa? Syarat. Syaratnya apa? Tidaklah mereka itu memenuhi segala perintah. Tahan. Panjenengan kita berdoa, ketika berdoa, setelah berdoa itu berpikir aku sudah memenuhi permintaan Allah belum? Atau panjenengan ngitung doaku yang sudah dikabulkan dan yang belum dikabul. Kira-kira kita ngitung yang mana nih? Dikabul atau belum? Padahal Allah, makanya ini kan keniscayaan. Ya, kita ini malah justru bingung. Bingung apa? Bingung masalah redaksi bagaimana minta toh. Akhirnya panjenengan cari mana ini doa. Akhirnya adalah doa maksurat.
Karena Nabi Muhammad ketika itu berdoa dengan redaksi seperti itu, dikabulkan Nabi Muhammad. Karena apa? Karena Nabi Muhammad sudah memenuhi syarat. Jadi untuk supaya dikabulkan, panjenengan harus apa? Hendaklah mereka memenuhi segala perintah. Itu baru panjenengan ngabdi. Kenapa Allah ngasih? Ya karena panjenengan sudah mengabdi. Wujudnya apa? Memenuhi segala perintah. Lanjut. Dan dalam mereka beriman padaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Berarti iman dan kita memenuhi segala perintah Allah. Ini loh. Nah, sementara ini panjenengan mendekatkan kemana? Ataupun mendekatkan itu dengan perbuatan, dengan aplikasi, dengan karya nyata, atau dengan kegiatan yang mengingatkan. Saya takut kegiatan yang mengingatkan dibatasi dengan waktu dan tempat gitu loh. Sehingga di luar tempat itu dan waktu itu kita nggak inget. Panjenengan pernah nggak Bu nyetel alarm jam 3, okay? Jam 3 bunyi tapi nggak bangun? Pernah ya? Pengalaman semuanya lah. Sama jangan-jangan kita ini setiap hari dikasih alarm 5 waktu untuk mengingat Allah tapi nggak ngeh. Itu loh. Makanya kenapa Allah memerintahkan kita untuk mencari wasilah atau sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Surat 5 ayat 35. Maka di kalangan kita ada yang namanya wasilah, ada yang namanya tawassul. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wabtaghu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepadanya dan berjalanlah pada jalannya supaya kamu mendapat keberuntungan. Nah, kira-kira jalan mendekatkan diri kepada Allah ini ya sampai saat ini kira-kira kalau panjenengan disuruh nyebutin no, kira-kira apa kira-kira? Semua kebaikan, ya kan? Oke. Sekarang saya tanya, panjenengan ketika sholat subuh tadi dalam rangka apa? Mendekatkan diri kepada Allah. Yo, surat 29 ayat 45. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa ladhikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Artinya, bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan munkar. Dan
Terus? Dan sesungguhnya mengingat Allah adalah lebih besar utamanya daripada ibadah-ibadah yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Oke. Jadi yang sholat tadi ini mendekatkan diri kepada Allah atau panjenengan supaya mampu untuk mencegah kemungkaran. Nanti akan kebalik. Kalau panjenengan berusaha untuk mencegah kemungkaran, otomatis dan keniscayaan akan ada bahwa panjenengan akan dekat sama Allah. Karena terbukti pasti nanti alasannya gini, oh ada habis sholat terus kemudian nyun sewu nih. Kebanyakan yang terjadi habis sholat dan ternyata sholatnya pura-pura. Tapi kan kita nggak tahu awalnya. Awalnya kita ngomong pura-pura kapan? Setelah ketahuan ngambil motor, ngambil ini, gitu. Jadi sebenarnya bahwa sholat ini supaya kita mampu untuk mencegah kemungkaran. Nah, menurut kita kemungkaran itu apa sih, Bu? Kita ini kalau kemungkaran kita hanya satu, kita berbuat jahat. Kita ini nggak sadar, jangan-jangan habis sholat terus kemudian ini berbuat keji, baik yang tersembunyi maupun yang nampak. Yang tersembunyi di mana? Ya di dalam hati. Nah sementara ini di situ mencegah nahi mungkar katanya. Kalau nahi mungkar namanya tanha, itu mencegah. Kalau mencegah sebelum terjadi apa sesudah? Kalau sudah terjadi namanya apa? Jenengan berantas. Kalau berantas niku resiko. Tapi kalau mencegah sebelum terjadi. Maka kenapa ada surat Al-Maun? Karena dulu dalam kondisi prasejahtera banyak para pengikut itu sering mencuri. Mencuri gara-gara apa? Mencuri gara-gara dalam kondisi ekonomi yang prasejahtera. Turun Al-Maun lah. Pendusta agama itu orang yang tidak memikirkan atau tidak memberi orang miskin makan. Akhirnya setelah itu berbondong-bondong untuk memikirkan, nggak ada itu namanya mencegah. Oke, ini yang pertama. Berarti sholat itu adalah wasilah untuk mampu mencegah. Akhirnya kita ada ataupun perkataan kalau khusyuk. Berarti khusyuk itu sebelum melaksanakan sholat, ketika sholat, apa sesudah sholat? Oh sebelum sholat khusyuknya gitu ya. Habis. Jadi semua ini, jadi ngelihat khusyuknya sholat itu sebelum, ketika, ya sesudah. Mampu nggak setelahnya kemudian, kemudian dia mampu mencegah kemungkaran. Nih ya. Yang kedua nih, makanya dulu atau statement Nabi Muhammad as-sholatu mi'rajul muslim atau mukmin? Mukmin sebagai tangga untuk mendekatkan. Sebenarnya untuk sampai ke makrifatan kita kepada Allah. Maka disebutlah sholat itu artinya doa. Surat 9 ayat 103. Bahasa Arab dan Bismillahirrahmanirrahim.
من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kami itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Inna sholataka sakanul lahum. Maka sholat diartikan doa. Tapi kebanyakan kita ini berdoa untuk diri kita atau untuk orang lain kira-kira. Kebanyakan justru malah kita ini ego. Ya paling doain tetangga aja paling umum mesti ya setiap hari doain apa? Li jamil muslimin wal muslimat. Apa meneh sing tangga mangkel nih wis ora mungkin blas. Itu yang pertama. Yang kedua ya. Sekarang yang ketiga. Nanti maksudnya apa? Simpulan dan simpulkan yang mendekatkan diri, jangan-jangan ini sarana gitu loh. Untuk supaya kita dekat, maka bisa. Karena kita ketika sholat ini sebagai reminding system untuk supaya kita mampu mencegah. Yang kedua, berdoalah baginya. Maka panjenengan ketika salam, Assalamualaikum warahmatullah. Nengok kanan, nengok kiri. Ngapain Pak? Ini kan seharusnya sholat ini mulai Allahu Akbar sampai Assalamualaikum. Ini perumpamaan kehidupan kita. Panjenengan hidup sampai mulai mukallaf, panjenengan harus mengagungkan Allah. Bagaimana cara mengagungkan Allah? Itu loh. Maka panjenengan kemarin kan takbir ketika hari raya. Takbir itu apa sih Pak? Mesti Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tetapi sebenarnya takbir itu adalah mengagungkan Allah. Apanya yang diagungkan? Jangan hanya ngomong Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Itu panjenengan mengagungkan Allah apa sedang mengatakan bahwa Allah Maha Agung? Surat 2 ayat 185. Maka tadi bahwa mendekatkan diri kepada Allah itu tempat, waktu, apa perbuatan. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Beberapa hari yang kemudian itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena itu barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu
menyebutkan bilangannya dan darah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya. Tahan. Jadi panjenengan mengagungkan Allah dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Arab takbir. Mengagungkan Allah itu ya setelah selesai 30 hari apa setelah panjenengan dapat petunjuk? Atas selesainya 30 hari apa atas petunjuknya? Berarti mengagungkan Allah bagaimana? Ya petunjuk Allah ini panjenengan agungkan. Caranya bagaimana? Ya kita harus melakukan apa yang diberikan oleh Allah berupa petunjuk. Asal kata takbir itu di mana sih perintahnya? Di surat 17 ayat 111. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. Atusipun dan kata-kata segala puji bagi Allah yang tidak mempunyai anak dan tidak mempunyai sekutu dalam kerajaannya, dan dia bukan pula hina yang memerlukan penolong, dan agungkanlah dia dengan pengagungan dia sebesar-besarnya. Agungkanlah dia dengan pengagungan yang sebesar-besarnya. Oh, berarti mengagungkan Allah itu harus pakai karyanya. Tapi pendahulu kita kemudian akhirnya mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini sebenarnya menjadi sarana untuk mengingat-ingat kita harus mengagungkan Allah, diekarkan di lisan kita. Tapi jangan sampai terus kemudian kita lupa ikrar untuk mengagungkan Allah dengan perbuatan. Maka sebenarnya sebelum kita sholat, ini ibarat kalau bahasa guyon, jenengan itu harusnya laporan ketika sholat itu. Laporan apa? Laporan apa yang telah diperintahkan oleh Allah, ibaratnya begitu. Karena apa? Para pendahulu, para nabi itu dipilih oleh Allah dan memerintahkan kepada kaumnya sebelum melaksanakan sholat harus berbuat kebaikan terlebih dahulu. Surat 21 ayat 73. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ. Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami, dan telah kami wahyukan kepada mereka mengerjakan kebaikan, mendirikan sembahyang. Tahan dulu Pak. Panjenengan kalau ke anak-anak yang mana dulu? Sholat dulu apa fi'lal khairat? Anak cucu kira-kira yang mana dulu kita? Mulai dari kecil. Tapi kenapa justru harusnya ini gitu loh.
dari bahwa Allah telah menjadikan pemimpin, yang pemimpin ini diberi wahyu untuk supaya dia ini memerintahkan untuk berbuat kebaikan. Supaya apa? Supaya dia suci nih. Baru kemudian dia mampu menegakkan sholat. Karena mohon maaf, kita menegakkan sholat itu ya panjenengan kan supaya dapat ribet sih. Berarti kan sebenarnya kita sembahyang itu atau kata-kata sembah itu ada yang kita persembahkan. Makanya diperintahkan untuk berbuat kebaikan. Kita kebalik, maka disimbolkan perbuatan baik itu diawali dengan kata-kata. Oh, berarti kalau perbuatan simbolnya apa, Pak? Tangan, kemudian kaki, sampai-sampai ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak tahu ini ayatnya khusus untuk Bani Israel atau termasuk panjenengan. Surat 2 ayat 83. Menurut panjenengan nih, ini ayat untuk Bani Israel atau termasuk panjenengan. Coba dibaca dulu. Wa idza aqadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illa Allah la ta'buduna illa Allah wa bil walidayni ihsana wa dhil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin-nasi husna wa qulu lin-nasi husna wa aqimus salata wa atuz zakata thumma tawallaytum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, yaitu janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada ibu bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin, serta ucapkan kata-kata yang baik kepada manusia. Dirikanlah sholat. tahan. Jadi sebelum panjenengan sholat suruh ngapain? Berbuat baik, terus kemudian berkata-kata baik. Makanya disimbolkan dengan pendahulunya sampai di monumenkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum panjenengan kumtum ila sholat, gitu, panjenengan disuruh wudu, disimbolkan dengan kumur-kumur. Nah, panjenengan sementara ini kalau kumur-kumur bersihin apa? Bersihin selilit. Ya maksudnya apa? Maksudnya kumur-kumur itu bersihkanlah apa yang keluar dari mulut kita ini, lidah kita, lisan kita. Ini malah habis wudu malah ngerasani sana, malah loh, ini kan nggak karu-karuan. Maka dimomentumkan perbuatan, terus kemudian perkataan, ini kita persembahkan sehingga kita benar-benar mampu khusyuk dan mengaktualisasikan sholat itu sebagai agama. Coba ini panjenengan lupa. Karena ternyata ketika Shu'aib di surat 11 ayat 87, sholat dimaknai agama. Agama itu apa sih, Pak? Aturan. Qalu ya Syu'aib wa salatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu aba'una aw an naf'ala fi amwalina ma nasha innaka la antal
Artinya mereka berkata, hai Syuaib, apakah agamamu yang menyuruh kamu agar kami meninggalkan apa yang disembah oleh bapak-bapak? tahan. Qalu ya Syuaibu asolatuka, apakah agamamu? Loh, berarti sholat apa Pak? Agama. Berarti tegakkanlah sholat. Sebenarnya panjenengan ini disuruh menegakkan apa? Agama tadi apa? Aturan. Berarti aturan Allah panjenengan tegakkan. Boleh nggak kita ini mengambil hak orang lain? Boleh nggak kita ini merugikan orang lain? Ini aturan Allah. Jadi yang kita tegakkan itu bukan Islamnya, tetapi yang kita tegakkan agamanya. Ketika kita ini sudah menegakkan agama, kita dikasih label panjenengan Muslim. Maka perintahnya Allah di surat 42 ayat 13, kita disuruh menegakkan agama. Dalam bahasa Arab disebut ad-din. Monggo. Syara'a lakum minad-dini ma wassa bihi Nuhan walladzi awhayna ilayka wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimu ad-dina wa la tatafarraqu fihi kabura 'ala al-musyrikina ma tad'uuhum ilayhi Allahu yajtabi ilayhi man yasha' wa yahdi ilayhi man yunib. Dia telah mensyariatkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkannya kepada Nuh dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa, yaitu tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah. Tahan. Jadi panjenengan disuruh menegakkan agama, apa disuruh menegakkan Islam? Ketika panjenengan menegakkan aturan Allah, berarti panjenengan Muslim. Panjenengan sedang melaksanakan Islam gitu. Aslama yuslimu, Islam itu penyerahan diri kita kepada aturan Allah. Maka bagaimana cara mendekatkannya kepada Allah? Surat 9 ayat 99. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal a'rafi man yu'minu billahi wal yawmil akhir wa yattakhidhu ma yunfiqu qurbatin 'inda Allahi wa salawatir rasul. Ala innaha qurbatun lahu sayudkhiluhum Allahu fi rahmatihi innallaha ghafurur rahim. Artinya di antara orang-orang Arab Badui itu ada orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian dan memandang apa yang dinafkahkannya di jalan Allah itu sebagai jalan bagi mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tahan dulu. Ke bawah dulu. Nah, mana tadi? Sebagai jalan untuk mendekatkannya kepada Allah dan memperoleh doa Rasul. Makanya kenapa terus kemudian ada jizyah? Sebelum Nabi wafat, ini para pengikut senang untuk menafkahkan hartanya. Karena apa? Supaya dapat doa dari Rasul. Ayat ini sekarang terjadi enggak?
kiainya yang ngomong geruduk gitu. Coba tukang becak, Pak, di situ ada orang nggak makan. Kan peristiwa itu panjenengan sering dulu waktu kiainya ngomong, wow barang siapa yang ini utangnya selesai, geruduk. Tapi kalau tukang becak ngasih tahu gitu loh, di sana ada orang nggak bisa makan, nggak berangkat. Karena apa? Karena ketika kita beri supaya dapat doa Rasul. Jadi ada dua, saya nggak tahu. Kalau bahasa kasar saya, sama saja kita ini tidak mengesahkan Allah. Benar nggak? Mendekatkan diri kepada Allah dan mendapat doa Rasul, maka ditegur oleh Allah. Lanjut. Ketahuilah sesungguhnya nafkah itu adalah suatu jalan bagi mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tahan. Kenapa Pak? Ini kok diartikan kurbatun atau suatu jalan? Ini penerjemah tidak sembarangan. Karena ini pakai bahwa sesungguhnya nafkah itu adalah suatu jalan, bukan sesuatu. Nah, sekarang apa bedanya sesuatu dengan suatu? Bu, apa bu bedanya? Sesuatu sama, jangan-jangan kita ini nggak pernah berpikir dalam bahasa Indonesia sama orang Arab. Mohon maaf ini tanya sama Ustaz Kudus kalau di sana. Sebagai tata bahasa, sastra bahasa, justru yang mendapatkan nilai baik itu di luar mereka. Sama di Indonesia, kalau ada orang luar dia belajar tata bahasa Indonesia gitu, sastra Indonesia, biasanya yang lebih banyak dapat nilai tinggi justru malah orang luar, karena kita menganggap sudah hal yang biasa bahasa Indonesia. Nah sekarang suatu jalan sama sesuatu apa bedanya? Kalau suatu jalan apa artinya? Kalau suatu jalan ya nggak ada jalan lain. Kalau sesuatu masih banyak jalan-jalan. Berarti untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan apa? Ya karena panjenengan mohon maaf sholat ini supaya panjenengan mampu melaksanakan perintah Allah tadi. Itulah yang namanya khusyuk. Karena khusyuk artinya tunduk. Sementara ini khusyuk diartikan, khusyuk diartikan apa? Fokus. Ngelamunnya gaya fokus. Ngelamunnya nggak ketahuan ya kan waktu gini. Allahu Akbar gaya kita khusyuk. Nah, makanya ini takarub. Kemudian salah satu dimulai dari Nabi Adam ini mendekatkan diri kepada Allah. Sekarang saya tanya, perintah untuk nyembelih binatang ternak itu mulai kapan? Nabi ada, benar? Nggak ada perintah untuk nyembelih. 5 ayat 27 ada nggak suruh nyembelih? Bahasa Arabnya dulu dan. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ أَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ. Artinya, ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putra Adam, Habil dan Qabil, menurut yang sebenarnya. Lanjut. Ketika keduanya mempersembahkan korban, Oke. maka diterima dari Wa'il
Qarraba qurbana. Sebenarnya adalah qarraba artinya mendekatkan. Kurbanan itu adalah ismul masdar sedang gitu loh. Tapi kemudian diartikan oleh pendahulu mempersembahkan. Tadi balik lagi ke 99. Ya kan? Nafkah itu suatu jalan mendekatkan diri kepada Allah. Maka ketika itu Qabil Habil disuruh mempersembahkan hasil ternak dan hasil apa? Tanaman. Akhirnya mohon maaf, dulu sebelum 90 yang ada zakatnya zakat ternak sama zakat ziroah tanaman, profesi belum. 90 baru muncul zakat profesi. Nah, maka di sini kurban artinya apa? Mendekatkan diri. Ada sesuatu yang panjenengan persembahkan dari fi'lal khairat gitu loh. Nah, sekarang menyembelih ya ta? Yang namanya menyembelih itu diawali dari Nabi Ibrahim. Berarti yang disembelih apanya gitu loh. Karena panjenengan ketika nyembelih kurban, panjenengan sembelih apanya? Hewannya kan? Hewannya. Tapi mohon maaf, ya, kita kadang-kadang menyembelih hewan, tapi mohon maaf enggak mau, masya Allah. Kadang kita itu hewan ditukar dengan angan-angan kita, angan-angan kita supaya nanti itu hewan menjadi kendaraan kita waktu berjalan di Shirathul Mustaqim. Kasihan ya Bang, Mbah Abu Bakar ini kasihan. Waktu itu ngorbankan kambing terus dinaikin sama Pak Abu Bakar, ya sehat-sehat kok. Maksudnya apa gitu loh. Jadi sebenarnya ketika nyembelih ini, nyembelih kemusyrikan, kecintaan kita terhadap apa yang kita miliki. Maka Nabi Ibrahim sudah lama nggak punya anak, dia berpeluang untuk mencintai anaknya lebih gede dari cintanya kepada Allah. Maka diperintahkan untuk nyembelih. Nyembelih apanya tadi? Cintaannya. Ini malah enggak, sebutkan namaku. Wow. Ini bahaya loh. Ini enggak masalah kalau sudah tahu, tapi belum ngerti, ini bahaya ini. Maka di surat ya, coba di As-Saffat 37 mulai dari 90 lah. Bismillahirrahmanirrahim. Sorry, langsung aja 100. Nyeritakan Nabi Ibrahim. Monggo. Ya Tuhanku, anugerahkanlah padaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh. Lanjut. Fabasyarnahu bighulamin halim. Ya. Maka kami beri dia kabar gembira dengan seorang anak yang amat sabar. Lanjut. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء maka tatkala anak itu sangat
sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim. Ibrahim berkata, hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu. Ia menjawab, hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Tahan. Nabi Adam punya anak nggak? Kenapa nggak disuruh nyembelih? Karenanya banyak. Nabi Nuh punya anak nggak? Punya. Nabi Lot punya. Kok yang disuruh nyembelih Nabi Ibrahim? Makanya kita ini mohon maaf nih, ketika dikasih anak jangan GR. Justru orang yang tidak dikasih anak, waduh kayak Allah nggak suka sama dia, gitu kayak kaya. Padahal ada orang yang diberi anak untuk ngazab dia tuh, untuk nyeksa dia dalam kehidupan dunia. Maka hidupnya disibukkan dengan anaknya, dipermalukan dengan anaknya. Ada. Tapi ada yang untuk menguji dia supaya lolos. Tuh. Maka sekali lagi ini karena di surat 7 ayat 189 ada orang ketika dia manten baru selalu berdoa. Gitu. Kalau dikasih anak dia bersyukur kepada Allah. Tapi setelah dikasih anak justru anaknya jadi Tuhan. Lah ini berpeluang Nabi Ibrahim. Makanya dites oleh Allah dengan statement ini adalah ujian. Monggo ndak? Nanti balik ke 37. Huwallazi khalaqakum min nafsin wahidatin wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilayha falamma taghashaha hamalat hamlan khafifan famarrat bihi falamma أثقلت دعوا الله ربهما إن أتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. Lain ataina solihan. Tapi diartikan mesti baik, padahal soleh artinya sempurna secara fisik maupun secara metafisik. Tapi lanjut dan tapi 190-nya falamma atahuma salihan ja'ala lahu syuraka fima atahuma fata'ala Allahu amma yusyrikun. artinya tatkala Allah memberi kepada keduanya seorang anak yang sempurna, maka keduanya menjadikan sekutu bagi Allah terhadap anak yang telah dianugerahkannya kepada keduanya itu. Nah, tahan. Ini contoh ya. Ini yang mbah-mbah, yang nenek-nenek. Panjenengan pernah enggak dimarahin sama anak panjenengan gara-gara panjenengan ngingetin cucu panjenengan? Karena ketika panjenengan ngingetin cucu panjenengan, ibu bapaknya nggak terima atau anak panjenengan nggak terima karena sudah nggak ingat bahwa panjenengan yang melahirkan, karena cintanya terhadap anak. Berarti Tuhannya siapa? Boleh nggak Allah corong bentak kepada ibu? Boleh nggak? Tapi gara-gara cintanya terhadap anaknya sampai ibunya sendiri dimarahin nggak karu-karuan. Berarti berpeluang nggak untuk menjadikan sekutu? Ini loh yang harus dihancurkan. Kecintaan terhadap anak, bukan anak sembelihan, bukan cintanya.
Kenapa? Mohon maaf, ketika misalkan sama gurunya diselentik gara-gara nakal nggak boleh, terus kemudian panjenengan mencak-mencak ke gurunya, ya gara-gara cinta. Panjenengan pernah ngelabrak tetangga gara-gara anak panjenengan yang masih kecil kelahi kalah. Panjenengan ngelabrak situ. Waktu ngelabrak anaknya sudah main-main juga sama yang kelahi. Ya kan? Padahal kata Nabi nggak boleh loh. Kita ini bermusuhan sama tetangga nggak boleh. Tapi kenapa gara-gara anak kok kita ini mampu melanggar perintah Allah? Ya karena cintanya. Berarti Tuhannya siapa? Anak. Maka kemudian Nabi Ibrahim di surat 37 ayat 106-nya, tadi kan 103 ya. 103 ada. Nah ini salah satu mendekatkannya gimana caranya? Yuk kita sering-sering ya, memotong dan menyembelih kecintaan apa yang kita miliki. Dan mulailah dari cucu anak cucu panjenengan lek duwe dolanan seneng-senenge lek bahasane canan gitu. Pas jeru-jerune ditinggal. Sakit nggak? Sama ketika anak panjenengan mempunyai kecintaan mainan dia jeru-jerune, kalau nggak percaya ambil Pak. Yang terjadi apa? Waduh, nggak karu-karuan. Itulah cara menyembelih. Nabi Ibrahim ketika dikasih Ismail kira-kira seneng nggak? Tidak hanya seneng, tapi seneng karena penantian yang amat sangat lama. Berpeluang nggak cintanya terhadap Ismail lebih dari cinta? Berpeluang, maka dites. Lanjut. Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim memberikan anaknya atas pelipisnya, nyatalah kesabaran keduanya. Wa nadainahu ayya Ibrahim, dan kami panggilan dia, hai Ibrahim. Lanjut. Qad saddaqta ar-ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Sesungguhnya kami telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Lanjut. Wa nadainahu inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Sesungguhnya ia benar-benar suatu ujian yang Lah diuji Nabi Ibrahim. Itu adalah tes case. Nabi Ibrahim berhasil, maka dijadikan imam karena mampu melaksanakan ujian tadi. Nah sekarang ini mendekatkan diri kepada Allah. Yuk sementara ini mohon maaf kita batasi dengan tempat dan waktu, bahwa sebenarnya mendekatkan diri kepada Allah itu harus dengan perbuatan. Sampai kenapa Nabi Muhammad SAW, saya dengan anak yatim, dengan miskin, itu adalah sebagai kayak begini ini. Karena ternyata di surat 9 104 ya, bahwa kalau panjenengan ditanya pasti yang berhak menerima zakat sedekah itu fakir miskin. Tapi ternyata Allah juga nerima. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Alam ya'lamu anna Allah huwa yaqbalu tawbata 'an ibadihi wa yaqbalu shadaqati wa anna Allah huwa tawwabur rahim. Tidaklah mereka mengetahui bahwasanya Allah menerima taubat dari hamba-hambanya dan menerima zakat
Jadi yang terima zakat siapa? Ya kalau panjenengan nyari Allah di mana? Kalau Allah ini memberi wakil, maka panjenengan juga Allah yubsitur rizqa, ya jadi wakilnya. Monggo silakan, tapi Nabi statementnya al yadul ulya khairum minal yadis, semuanya sudah ada. Maka mendekatkan diri kepada Allah, wujudkan. Yang dimaksud dengan wahada itu adalah wujudkan keinginan-keinginan Allah di kehidupan panjenengan, khususnya di keluarga kita masing-masing, khususnya lagi umumnya di bangsa kita ini. Sekarang Allah itu sukanya kepada siapa dan kepada apa, itu loh yang paling terpenting. Maka di surat 16 ayat 128 Allah itu suka kepada kebaikan, Allah suka kepada orang yang berbuat kebaikan, Allah suka kepada hasanat. Maka apa? Untuk dekat ya panjenengan apa? Persembahkan apa yang disenangi oleh Allah dan apa yang diridai oleh Allah. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat baik. Oh, berarti rukun Islam itu sebenarnya adalah wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Mulai sholat, zakat, ya, puasa, haji, kemudian kita menuju kepada Allah supaya kita mampu puasa, mampu zakat, mampu sholat, sehingga nantinya kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan justru menduakan Allah dengan surganya. Panjenengan beribadah itu pernah nggak sih harapan untuk berjumpa sama Allah? Tapi kebanyakan kita mengabdi kepada Allah, tapi mohon maaf mengharapkan surganya Allah, pada surga itu adalah makhluk. Panjenengan makhluk, benar nggak? Jadi surga itu diciptakan Allah apa ada sendiri? Kalau diciptakan namanya apa bedanya panjenengan sama surga? Sama-sama makhluknya. Maka sekali lagi yuk kita rubah mindset kita, bahwa ketika kita itu melaksanakan pengabdian kita, ayat terakhir ya, yuk kita berharap supaya kita mampu dijumpai ataupun berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat terakhir surat 18 ayat 110. Ini kunci terakhir. Apapun yang kita lakukan, pengabdian yang kita lakukan kepada Allah, jangan ada yang lain kecuali berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Monggo. Qul innama ana basharun mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Artinya, katakanlah, sesungguhnya aku ini adalah seorang manusia seperti kamu yang diwahyukan kepadaku bahwasanya sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang Maha Esa. Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka adalah dia mengerjakan amal soleh. tapi ingat, amal soleh jangan sampai amal soleh itu panjenengan hapus dengan apa? Lanjut, wala yusyrik, Jangan mempersekutukan selain beribadah kepada Tuhan. Sama tadi. Tapi ini sulit. Kalau nggak mengharapkan berjumpa dengan Allah, nggak mau kalau nggak musyrik. Karena apa? Karena kita ini bicaranya soal reward dan punishment, bukan rahmat Allah gitu loh. Maka jangan sampai kita ini berubah. Mendekatkan diri kepada Allah harus kita wujudkan dengan perbuatan.
rukun Islam ini sebagai manajemen yang dibuat oleh nubuwah kita, nabi kita, untuk supaya kita ini mampu mendekatkan diri kepada Allah, sehingga kita mampu terakhir berjumpa. Karena apa? Mohon maaf, karena sebenarnya rukun Islam itu nggak ada 1, 2, 3, 4, 5, nggak ada. Bunyal Islamu ala khamsin syahadatu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad. Enggak ada 1, enggak ada. Jadi ini adalah suatu kesatuan menuju kepada Allah. Caranya gimana ya? Kita mampu harus berpuasa dan sucikan hati supaya mampu mendirikan sholat. Kalau kita sudah mampu menegakkan sholat, baru kita mampu berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman gara-gara 1, 2, 3, 4, 5 terakhir, maka ketika sudah haji, sempurnalah agamamu. Neng kono nggo proposal tok. Nah, makanya yuk sama-sama kita meningkatkan yang sementara ini. Sudah kita berusaha dan kita batasi dengan tempat dan waktu. Habis ini setelah kita tahu, ngerti, yuk mendekatkan diri dengan karya nyata, kebaikan, perkataan yang baik, sehingga Allah menyayangi kita, demen kepada kita semuanya, keluarga kita dan anak cucu kita dan seluruh keturunannya. Maka untuk itu mari kita munajat, semoga kita, anak cucu kita dan seluruh keturunan dari anak cucu kita menjadi hamba Allah yang tunduk patuh kepada Allah di mana dan kapan saja berada. Allahumma amin. Ala hadzi niyyah wa ala kulli niyatin sholihah. Hayya ala qiraatul furqan. Al-Fatihah. Ya Allahu ya Rabbana ja'alna muslimina lak wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, jadikanlah kami, anak-anak kami, anak cucu kami dan seluruh keturunannya menjadi perwujudan ya Allah dalam rangka mewujudkan keinginan-keinginanmu di muka bumi ini, wabil khusus di keluarga kami, wabil khusus di bangsa kami tercinta Indonesia Raya. Rabbana atina wa ati dzurriyyatina wa auladana hikmataka wa ilman kama ataitahuma jami'as solihina innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada wa hayyi lana min amrina rasyada wa sallallahu ala Muhammad khairil khalqi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Kurang lebihnya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun kepada panjenengan semuanya, mohon maaf lahir batin. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.